Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Standar Akuntansi Jerman. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Pradana, Dwi Ferry, M. Rizal Fauzi, Lutfi Oktavia, dan Christine Natalia. Di bawah bimbingan dosen Ibu Sasmita Sari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju materi yang akan kami bahas. Standar Akuntansi Jerman, sejarah dan perkembangannya. Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Dengan luas kira-kira 2,5 kali Pulau Jawa, negara ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa dengan penduduk sekitar 82 juta jiwa. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di Eropa. PDB terbesar keempat di dunia, pendapatan nasional bruto terbesar kelima di dunia. Sektor jasa berkontribusi terhadap 71% dari total PDB, lalu ada industri dengan 28% dan pertanian 1%. Tingkat pengangguran rata-rata negara ini adalah 6,7%. Tingkat pengangguran resmi di negara ini juga memasukkan orang-orang yang bekerja paruh waktu yang mencari pekerjaan penuh. Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Pada tahun 1968, Undang-Undang tentang Pengandaian dan Transparansi memperkenalkan keharusan bagi Kementerian Kehakiman untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut. 1. Mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi. 2. Memberikan nasihat kepada Kementerian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru. 3. Mewakili Jerman atas organisasi akuntansi internasional seperti IASB. Negara Jerman merupakan salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board dan memiliki peran penting dalam mengarahkan agenda IASB. Standar akuntansi di Jerman bersumber dari The German Commercial Code. Commercial Code mengharuskan laporan segmen industrial dan geografi. Tidak lama setelah itu, Komite Standar Akuntansi Jerman atau yang disingkat dengan GASC didirikan dan langsung diakui oleh Kementerian Kehakiman sebagai pihak berwenang dalam menetapkan standar di Jerman. GASC membawahi Badan Standar Akuntansi Jerman atau yang disingkat dengan GASB yang melakukan pekerjaan teknis yang berhubungan dengan akuntansi dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB terdiri dari 7 orang ahli audit, analisis keuangan, akademisi, dan ahli industri. Penting untuk diingat, standar GASC adalah rekomendasi wajib yang berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. Sejak berdirinya, GASB telah mengeluarkan standar akuntansi untuk permasalahan seperti arus kas, pelaporan segmen, pajak tangguhan, dan translasi mata uang asing.
Sebelumnya, Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan ketentuan akuntansi, auditing, dan laporan keuangan yang berbeda-beda menurut ukuran perusahaan, bukan menurut bentuk organisasi. Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan atas laporan keuangan, 4. Laporan manajemen, 5. Laporan auditor. Perusahaan kecil dikecualikan dari ketentuan audit dan dapat menyusun neraca dalam bentuk yang diringkas. Perusahaan berukuran kecil dan menengah dapat menyusun laporan laba rugi yang diringkas. Juga memiliki ketentuan pengungkapan yang lebih sedikit dalam catatan laporan keuangan. Berdasarkan hukum komersial, metode pembelian atau akuisisi adalah metode konsolidasi yang utama. Meskipun penyatuan kepemilikan juga dapat diterapkan dalam kondisi yang terbatas. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini, dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill. Goodwill dapat disaling hapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonomisnya. Usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud. Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya adalah FIFO atau rata-rata tertimbang, dan biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Sumber pendanaan. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia tahun 2008. Sejak era industrialisasi dan kapitalisme industri, negara ini berhasil menjadi motor, inovator, dan mengglobal ekonomi. Jerman adalah eksportir terbesar ketiga dunia pada tahun 2011 dengan nilai 1,4 ribu triliun dolar AS. Kebanyakan produk negara ini adalah produk teknik seperti mobil, mesin, logam, dan bahan kimia. Secara umum, Jerman tidak memiliki banyak bahan mentah. Minyak bumi, gas alam, dan sumber daya alam lainnya diimpor dari negara lain untuk kebutuhan pembangkit listrik. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan penghasilannya, menurut majalah Fortune Global 500, ada 37 yang berkantor pusat di Jerman. Di antaranya adalah Volkswagen, Daimler, Allianz, Siemens, BMW, dan Deutsche Telekom. Perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi. Di Jerman, peraturan akan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun untuk mengklaim keperluan pajak. Ikatan politik dan ekonomi. Negara Jerman merupakan salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board yang disingkat IASB dan memiliki peran penting dalam mengarahkan agenda IASB. Negara-negara pendiri yang lainnya adalah Prancis, Jepang, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Jerman merupakan pencetus ekonomi dan integrasi politik di Eropa. Banyak kebijakan yang diusulkan Jerman dipakai oleh kebijakan Uni Eropa. Jerman memperkenalkan mata uang bersama Eropa saat ini, yaitu Euro, tanggal 1 Januari 2002. Kebijakan moneternya diatur oleh Bank Sentral Eropa yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman.
Inflasi. Pada tahun 2013, tingkat inflasi Jerman kemungkinan tidak mengalami perubahan, berada pada 3 bulan terendahnya di bulan September, yang membantu mendongkrak konsumsi domestik dalam kondisi ekonomi terbesar di Eropa. Pertumbuhan harga konsumen tahunan dikalkulasikan dengan menggunakan sebuah metode Uni Eropa yang telah diselaraskan, berada sebanyak 1,6%. Harga bersifat tetap menurut Daniel Lenz, seorang ekonom pada DZ Bank di Frankfurt. Jerman sedang mengambil keuntungan dari tingkat pengangguran mendekati 2 dekade terendah dan akhir dari resesi terpanjang di kawasan Euro. Sementara itu, tingkat keyakinan konsumen di Jerman naik ke level tertinggi di bulan September. Berdasarkan survei, angka penjualan retail lebih tinggi dari tahun ke tahun. Tingkat perkembangan ekonomi. Jerman mempunyai ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja berkemampuan tinggi, kapitalisasi pasar besar, tingkat korupsi yang rendah, serta tingkat inovasi tinggi. Sampai 2 dekade setelah reunifikasi Jerman, saat ini standar kehidupan dan pendapatan per kapita negara-negara bagian bekas Jerman Barat tetap jauh lebih tinggi daripada negara-negara bagian bekas Jerman Timur. Modernisasi dan integrasi ekonomi bagian Jerman Timur merupakan proses jangka panjang dan dijadwalkan berakhir tahun 2019, dengan transfer dari barat ke timur per tahunnya mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Tingkat pendidikan. Lebih dari 99% penduduk Jerman usia 15 tahun ke atas diperkirakan bisa membaca dan menulis. Pendidikan di negara ini diurus oleh negara bagian masing-masing. Sejak tahun 1960-an, sebuah gerakan reformasi mencoba untuk menyatukan pendidikan menengah Jerman menjadi sebuah sekolah komprehensif. Beberapa negara bagian Jerman kemudian menyederhanakan sistem sekolah mereka. Sistem ini dikenal dengan nama pendidikan dualisme, yang menjadikan siswa di sekolah kejuruan untuk dapat belajar di sebuah perusahaan. Model pendidikan yang sukses ini kemudian diadopsi di seluruh dunia. Pendidikan tingkat taman kanak-kanak tersedia untuk semua anak umur 3-6 tahun, tapi tidak wajib. Setelah itu, anak mendapatkan pendidikan wajib untuk paling minimal 9 tahun. Lama pendidikan dasar di negara ini adalah berkisar 4-6 tahun. Kebanyakan universitas di Jerman adalah universitas negeri, dengan uang kuliah hanya sekitar 60 euro per semester. Maka pendidikan menjadi terjangkau bagi hampir semua penduduk Jerman. Beberapa institut teknologi di Jerman mulai mengalihkan fokus mereka ke penelitian. Budaya dari sejarahnya. Budaya Jerman dibentuk oleh kaum intelektual Eropa, baik kaum religius maupun kaum sekuler. Dulu, Jerman disebut sebagai Das Land der Dichter und Denker, yang artinya negara para penyair dan pemikir, karena banyaknya penulis dan filsuf terkenal yang mempengaruhi perkembangan budaya dan pemikiran barat. Banyak sekali institusi budaya di negara ini. Ada 24 teater yang disubsidi pemerintah, ratusan simfoni orkestra, ribuan museum, dan lebih dari 25.000 perpustakaan tersebar di negara ini. Pengunjung dan penikmatnya pun banyak. UNESCO mencatat 37 situs warisan dunia dari Jerman. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.